Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, warga lingkungan Santo Fransiskus Rereni, selamat sore. Sore ini untuk pertama kalinya sejak hampir 2 bulan atau sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, kita mengadakan ibadah lingkungan melalui media video. Sekarang marilah kita mulai ibadah hari ini dengan lagu pembukaan dari Mada Bakti nomor 162. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan dengan Roh Kudus, selalu beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik terkasih, sore ini bersama-sama 6 keluarga di lingkungan Santo Fransiskus, yaitu keluarga F. Duarto, keluarga Welikin, keluarga Tarigan, keluarga Yakobus, keluarga Paulus Dani, dan keluarga Jeffrey Siwu. Kita berkumpul untuk bersama-sama melakukan ibadat lingkungan. Keenam keluarga ini sesuai jadwal lingkungan harusnya kita kunjungi dan ketempatan ibadah, tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita tidak dapat melakukan ibadah di rumah keluarga-keluarga tersebut. Maka hari ini wujud doa-doa kita doakan bersama dengan wujud doa dari keluarga Bapak Ibu yang selama 2 bulan ini tidak dapat kita kunjungi. Sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita hening sejenak, mengangkat hati kita ke hadirat Tuhan, supaya dapat melaksanakan ibadat ini dengan sepenuh hati. Mari kita hening sejenak, menyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan kepada orang kudus, serta saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga karena kasih-Nya, Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, pencipta semesta alam, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau menciptakan dan memelihara seluruh ciptaan-Mu dalam cinta yang mempersatukan. Utuslah Roh Kudus, Roh Pemersatu, untuk turun dan tinggal di dalam hati kami masing-masing, agar kami semua mampu memelihara dan mewujudkan persatuan dan persaudaraan sejati di dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan bersama bacaan Injil hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus
menurut Santo Yohanes. Terpujilah Kristus. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak sekalian yang terkasih, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan tidak ada yang dinyatakan sebagai OTG, ODP, apalagi kalau PDP. Semoga semuanya dalam keadaan berbahagia, rukun-rukun, karena lebih banyak tinggal di rumah. Belum ada yang bosan kan? Maka kemudian pertanyaannya, untuk ibu-ibu, sudah berapa episode drama Korea yang selesai ditonton? Ayo ibu-ibu. Atau untuk yang hobi masak, sudah berapa banyak resep masakan yang dibuat? Dan untuk anak-anak yang katanya sekolah di rumah atau school from home, sudah naik berapa level game yang dimainkan? PR-nya dari sekolah banyak, tapi game lebih menggoda, lebih asik untuk main game di rumah. Dan untuk bapak-bapak, sudah berapa banyak Pak barang-barang di rumah yang diutak-atik diperbaiki, atau malah jadi pada rusak semua ya karena diperbaiki? Kita semua di hari-hari ini di mana seluruh dunia termasuk negara kita dilanda pandemi virus corona, seluruh kehidupan kita kemudian mengalami banyak perubahan. Kita semua diharuskan lebih banyak tinggal di rumah, work from home, school from home, pray from home, exercise from home, semuanya kita lakukan di rumah. Pokoknya kita semua kemudian memaksimalkan diri untuk melakukan seluruh kegiatan yang tadinya dapat kita lakukan di luar rumah, semuanya dilakukan di dalam rumah. Mengurangi kegiatan di luar rumah. Bosan? Pasti. Jenuh? Tentu. Selain keluhan jenuh, bosan, kita juga banyak mendengar pernyataan dari orang-orang yang mengalami kesedihan, kelesuan, kekhawatiran, dan keputusasaan dalam menghadapi kondisi ini. Ada yang mengalami kesedihan karena begitu banyak warga yang meninggal. Seperti kita ketahui di Ekuador, di Amerika, di Italia, juga di Indonesia, banyak warga yang kehilangan sanak saudaranya, teman-temannya, rekan-rekannya. Kemudian ada juga yang mengalami kesedihan karena kehilangan pekerjaan. Kesedihan karena kemudian tidak bisa lagi melihat dan membayangkan bagaimana masa depannya. Juga banyak yang mengalami kekhawatiran dengan memikirkan kapan
pandemi ini akan berakhir. Kekhawatiran dan segala ketakutan tersebut kemudian kita rasakan bersama mengurangi kebahagiaan kita. Juga kemudian menutupi, karena kita kurang bahagia, merasa kurang bahagia, menutupi penglihatan kita dari begitu masih berkelimpahannya berkat dari Tuhan dan tetap terus-menerus diberikan Tuhan kepada kita tanpa kita sadari. Kita kemudian merasa hidup seakan-akan tidak pernah bahagia, tidak pernah bahagia lagi, dan menderita. Di tengah kondisi yang demikian ini, dibutuhkan pengikut Yesus yang tangguh, kuat, berani, dan rendah hati untuk menyapa, meyakinkan kita semua juga sesama kita agar kita lebih yakin dan berserah pada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di tengah kecemasan dan ketakutan kita sebagai pengikut Yesus harus hadir memberi ketenangan dan kekuatan, terutama untuk lingkungan sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat di sekitar kita. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah utusan, kita adalah hamba. Sebagai utusan dan hamba, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, yaitu Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kebaikan-kebaikan, berkat-berkat, dan segala yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita alami, bukan milik kita. Semua milik Allah, milik Tuhan. Tugas kita adalah mewartakan Yesus, dalam semangat melayani dengan rendah hati. Kita diutus untuk membangun kerajaan Allah dalam tugas-tugas, dalam peran-peran kita di masyarakat, juga di dalam pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing. Yesus adalah Tuhan, tetapi menunjukkan dirinya sebagai hamba dan utusan. Inilah cara Tuhan merendahkan dirinya bagi kita untuk menyelamatkan kita, bahkan rela disalib untuk kita. Dan kita sebagai utusannya harus mengikuti teladan Yesus, mencontoh dan mengikuti apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Semoga tantangan, permasalahan, dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini tidak membuat kita mundur, tetapi sebaliknya membuat kita semakin erat, bersatu semakin dekat dengan Tuhan, dan menyerahkan, memasrahkan seluruh kehidupan kita, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Mari sekarang kita memperteguh iman dan kepercayaan kita sebagai pengikut Kristus dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Ya Bapa, Engkaulah sumber kebahagiaan bagi kami umat-Mu. Berkenanlah mendengarkan doa-doa permohonan kami ini. Bagi keluarga Bapak FX Juarto, keluarga Welikin, keluarga Tarigan, keluarga Yakobus, keluarga Paulus Dani, dan keluarga Jeffrey Siwu, serta seluruh keluarga di lingkungan Santo Fransiskus. Ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu bagi keluarga-keluarga ini, yang karena pandemi Corona
tidak dapat kami kunjungi. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan segala wujud doa keluarga-keluarga tersebut. Demikian pula untuk seluruh keluarga-keluarga di lingkungan Santo Fransiskus. Kiranya Engkau selalu menyertai dan memberikan berkat berlimpah kepada kami semua, sehingga di masa yang sulit ini, kami tetap mampu bertahan dan berharap serta berpegang teguh hanya padamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kondisi dunia yang sedang dilanda pandemi corona, ya Allah, bantulah kami semua untuk tetap bertahan dan mampu melalui bencana pandemi corona ini. Kuatkanlah kami sebagai warga dunia untuk dapat saling membantu dan bersatu dalam berupaya untuk segera terbebas dari pandemi ini. Bantulah pula para pemimpin negara, para pengambil keputusan, para tenaga medis, dan orang-orang yang bekerja untuk mengatasi pandemi ini, serta merawat korban pandemi. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kesabaran, dan kekuatan dalam menghadapi pandemi ini dan menjalani tugas mereka masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak kami, ya Bapa, bantulah kami untuk membimbing setiap anak-anak kami dengan cinta, pengertian, kebijaksanaan, dan keadilan, terutama di saat-saat yang berat ini, di mana anak-anak kami harus belajar dan bersekolah di rumah. Tambahkanlah kesabaran kami dalam menghadapi kenakalan dan menyelesaikan pertengkaran yang terjadi dengan tenang sebagaimana mestinya. Semoga kata-kata dan perilaku kami mengilhami dan mendorong anak-anak kami untuk melangkah menuju kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal, ya Bapa, kiranya Engkau memberikan ketenangan, kedamaian, dan istirahat abadi bagi semua saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Secara khusus untuk korban pandemi corona, juga para biarawan dan biarawati, khususnya Pater Franz Lissot yang telah Engkau panggil 2 hari yang lalu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka, memberikan istirahat damai, abadi, dan tenang, serta memperkenankan mereka agar dapat segera memandang wajah-Mu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk doa-doa dan permohonan pribadi kami masing-masing, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Murah, dengarkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah sekarang kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam persembahan. Lagu persembahan kita siapkan dari Mada Bakti nomor 233. Terimalah roti ampun persembahan diri kami, terimalah ya Bapa
terimalah. Dalam karya kami, suka duka hidup ini, terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja, terimalah, ya Bapa, terimalah. Dalam dan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah, ya Bapa, terimalah. Kita masuk dalam doa penutup. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik, terima kasih atas kasih-Mu dan yang tiada berkesudahan kepada kami. Bantulah kami di masa-masa yang berat ini untuk hidup lebih sederhana, sehingga dapat menolong saudara yang berkekurangan dalam penderitaan. Semoga kami dapat mengamalkan sabda-Mu di dalam keluarga kami, di dalam peran-peran kami dalam masyarakat, di tempat kerja kami, dan di dalam pergaulan sehari-hari. Dan semoga kami juga mampu memberi kesaksian serupa di dalam hidup kami, agar dengan demikian semakin banyak orang akan bersatu kembali dengan Engkau di dalam kerajaan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin kami para pengurus lingkungan sampaikan. Yang pertama, untuk saat ini sampai dengan berakhirnya pandemi Corona, ibadah lingkungan akan dilakukan melalui media video. Sekalipun ibadah dilakukan dengan media video dan dapat Bapak Ibu saksikan atau tonton dan ikutin bersama-sama di rumah masing-masing, Bapak Ibu tetap kami sarankan memasang salib, menyalakan lilin dan menyiapkan diri seperti mengikuti ibadah lingkungan biasanya. Bapak Ibu juga dapat menyampaikan wujud doa yang akan didoakan dalam ibadah-ibadah lingkungan. Maksimal dapat disampaikan pada hari Selasa di setiap minggunya, bisa disampaikan melalui WA Group atau SMS atau juga langsung disampaikan kepada pengurus lingkungan. Kemudian yang kedua, mengingat bulan ini, bulan Mei merupakan bulan Maria, maka kami menyarankan Bapak Ibu dapat tetap melakukan doa rosario bersama di keluarga masing-masing. Dan dapat juga nantinya dalam doa ada kolekte untuk doa rosario. Kolekte itu sendiri akan kami kumpulkan, kemudian akan diserahkan kepada paroki atau dikumpulkan ke paroki. Kemudian yang berikutnya, kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan saran, kritik, masukan membangun terkait mungkin terkait ibadah kita dengan video ini atau terkait hal-hal lain yang akan dilakukan untuk pelayanan kepada umat
pelayanan iman, pelayanan doa-doa kepada umat selama kondisi pandemi ini. Jadi agak berbeda akan kita lakukan dibandingkan dengan kondisi normal. Dan masukan tersebut dapat dilakukan juga melalui WA group atau SMS, atau dapat menelpon langsung kami menyampaikan kepada kami para pengurus. Dan yang terakhir, kami tetap menyarankan Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari sekalian, anak-anak untuk tetap berada di rumah, lebih banyak berada di rumah, menjaga jarak atau social distancing, dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan agar kita dituntun dalam aktivitas sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Kita nyanyikan lagu penutup dari Mada Bhakti nomor 546. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan suci. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan Ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih.